Oke, Mas Mino, kita akan sampaikan informasi menarik terlebih dahulu terkait dengan top headlines pilihan redaksi IDX Channel, di mana pemerintah ini juga akan mendorong pemirsa dari belanja pemerintahan dalam 2 bulan terakhir di tahun 2020 demi meningkatkan perbaikan ekonomi pada kuartal terakhir. Sebab jika realisasi belanja dan investasi bisa ditingkatkan, maka ekonomi Indonesia bisa masuk ke dalam zona positif paling tidak sampai dengan akhir tahun ini. Berikut liputannya. Pemerintah memastikan akan mendorong belanja pemerintah dalam 2 bulan terakhir tahun ini demi meningkatkan peluang perbaikan ekonomi di kuartal akhir. Sebab jika pemerintah bisa menambah realisasi belanja dan investasi, maka laju pertumbuhan ekonomi nasional bisa masuk kembali zona positif di akhir tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan ekonomi Indonesia telah memperlihatkan perbaikan meski masih mengalami kontraksi, dan kontraksi ekonomi yang lebih kecil pada kuartal 3 dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi minus 3,49%, menjadi sinyal adanya perbaikan yang signifikan. Bila dibandingkan secara kuartalan, maka tercatat ekonomi tumbuh 5,05%. Dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah dan investasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih berpeluang mengakhiri catatan di zona positif. Nanti kalau kita jaga kuartal ke kuartal, kalau sama saja dengan 5%, maka kita sudah masuk dalam jalur positif. Sehingga di kuartal keempat penting konsumsi pemerintah dipertahankan, program pemulihan ekonomi nasional juga dimaksimalkan penyerapannya, dan investasi didorong untuk lebih dari 205 triliun. Airlangga menambahkan secara konservatif ekonomi di kuartal 4 masih berada di kisaran minus 1% hingga positif 0,6%. Selain itu, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dinilai sudah berjalan di jalur yang tepat, sehingga mulai menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino. Ini kira-kira bagaimana ini Mas Mino? Sektor-sektor apa saja sih yang akan disasar apabila pemerintah akan mengenjot lagi laju pertumbuhan ekonomi dengan dana-dana yang sudah disiapkan. Dana pemulihan ekonomi nasional pun juga sangat besar, ratusan triliun rupiah yang juga akan disebar hingga ke pemerintah daerah. Silakan. Ya, mungkin kita berangkat dari penyerapan APBN ya. Jadi sampai dengan September atau kuartal 3 sendiri penyerapan belanja negara itu sudah sekitar 67% ya. Ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang sekitar 64%. Nah, artinya sisanya sekitar 30% ya kalau kita asumsi penyerapannya kurang lebih sama dengan tahun lalu. Nah, ini memang bisa menjadi andalan untuk pemerintah ya, untuk tentunya untuk mengenjot sisa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Karena kita tahu memang selama ini terutama kuartal 3 ya, itu konsumsi pemerintah itu menjadi salah satu pendorong ekonomi kita ya. Betul. Di kuartal 3 konsumsi pemerintah tumbuh 9%, dan itu porsinya terhadap terhadap GDP adalah 10%. Artinya kalau pemerintah bisa apalagi bisa 100% ya, 100% belanja negara itu bisa sesuai target, tentunya ini akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Mengingat konsumsi kita udah mulai perlahan-lahan berangsur-angsur pulih, kemudian dari sisi investasi juga udah mulai perlahan-lahan pulih. Tentunya kalau kita pertahankan dari sisi konsumsi pemerintah ya, kalau kita dan target 100% itu bisa tercapai, ini akan sangat positif ya untuk ekonomi. Betul, karena kan Anda juga sempat menyebutkan di segmen sebelumnya ya, Mas Mino, ada beberapa sektor yang cukup menarik dicermati terkait dengan kondisi saat ini dengan investasi yang sudah mulai masuk ke pasar modal. Ada perbankan, kemudian infrastruktur, dan juga aneka industri nih. 3 sektor, apakah itu bisa menjadi bagian yang perlu dicermati juga untuk investor dalam menyikapi perdagangan dalam beberapa hari ke depan, paling tidak sampai dengan akhir tahun dengan adanya pemerintah untuk menggenjot lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4? Iya, tadi ya tentunya tadi kalau upaya pemerintah untuk terus mengenjot belanja itu sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi ya, dan itu sangat positif ya. Pertama untuk sektor perbankan ya, pertama, kemudian tadi aneka industri, terutama untuk leading di sektor ini adalah otomotif ya.
Jadi Astra Internasional misalnya, Yes. itu kan salah satu emiten yang sangat tergantung dari daya beli masyarakat atau pertumbuhan ekonomi. Semakin baik pertumbuhan ekonomi, artinya daya beli masyarakat juga akan semakin membaik dan akan berdampak positif terhadap emiten di sektor ini, terutama Astra Internasional. Betul, Astra Oke, Internasional jadi kurang pun- lebih seperti itu. Ya, sudah mulai disasar juga investor asing ya. Masuk dalam deretan net foreign buy untuk Astra International sekitar 14,5 miliar untuk pagi ini. Sementara juga masuk dalam deretan top gainers. Nah itu dia. Apakah bagi investor maupun traders begitu, Astra ini bisa menjadi pilihan bagi portofolio mereka atau masih di hold dulu? Ya, Astra Internasional salah satu yang tadi ya cukup diuntungkan karena kita kalau kita lihat data penjualan mobil ya, itu bottomnya udah lewat di bulan Mei dan Oke. sekarang itu berangsur-angsur pulih walaupun masih setengah dari tahun lalu lah. Artinya ke depan peluang untuk Astra Internasional memperbaiki kinerjanya sangat besar, dan kalau teman-teman misalnya yang belum masuk mungkin bisa dilirik ya. Untuk trading juga sangat oke sekali. Oh, itu Walaupun walaupun dalam jangka pendek memang harganya udah mengalami kenaikan Yes. cukup signifikan ya. Sudah naik cukup Dalam artian kencang ya, ini, betul. ya, dalam artian peluang koreksi untuk Ya. jangka pendek tentu ada gitu. Yes, karena pergerakannya dalam 1 bulan saja sudah naik 24,47%. Jadi memang untuk trading jangka pendek saja untuk pergerakan dari Astra Internasional. Mas Mino, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan. Kemudian analisisnya semoga bermanfaat untuk masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Mino, dan stay healthy, Mas. Ya, sama-sama Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Mino, analis dari Indo Premier Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.